Datanglah orang ini yang banyak dosa. Orang ini aneh. Ternyata sifat ini ada di setiap pendosa. Kalau dia lagi emosi, kalau dia geli syahwat, dia langsung melakukan dosa. Tapi selesai melakukan langsung menyesal. Maka 100 kali dia bunuh orang, 100 kali dia menyesal. Dan ini penyesalan paling tinggi. Kenapa? Yang dibunuh kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Udah ngantuk? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidit tawwabin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Laulahu ma sallaina wa laulahu majtama'na. Karena nikmat dari Allah, Allah masih amankan negeri ini, kita masih bisa buat majlis. Alhamdulillah. Kita doakan saudara-saudara kita yang di jauh seberang sana, di Palestina, di Sudan, di Nigeria, di banyak negeri lagi konflik hari ini. Kita doakan mereka kuat, yang gugur menjadi syuhada, yang bertahan Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan bersalawat kepada hamba yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukur paling tinggi itu bukan syukur ingin dibalas. Syukur ingin ditambah, itu namanya syukur matre. Tahu syukur matre, Bapak Ibu? Hari ini kebanyakan orang ngajarin syukur supaya ditambah. Bukan bersyukur karena Allah layak disyukuri. Banyak juga yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pusat Darut Tawwabin, Darut Taubah. Negerinya, kampungnya orang tobat. Kita ngaji tobat aja ya. Mau ngaji tobat nggak? Masih perlu tobat gak nih? Beneran? Kayaknya gak ada dosanya. Hari ini yang gak ada dosa, coba angkat tangan. Yang gak ada dosa. Ada yang gak ada dosa hari ini? Hatta para kiai semuanya merasa berdosa. Maka yang saya hormati Sahibul Bait, guru kita bersama Romo Kiai Muhammad Adam Sinni. Ada Sinninya, bukan Samani Pak Kiai ya. Sinni ya. Bukan Sini. Kalau sini wong Cino, tiang Cino. Juga para kiai semua, para umaro ya. Alhamdulillah umaro kita nggak ngelarang kita bikin pengajian ya. Ini nggak ada negeri Bapak Ibu di dunia ini yang membersamai pengajian seperti negara Indonesia. Alhamdulillah. Mau tahu Saudi, coba cari di Saudi kalau ada orang bikin maulid kayak begini. Bikin maulid terus ada musiknya kayak gitu. Langsung askar datang, bubarin ini. Ini sama Pak Polisi malah ngasih kata pengantar. Malah ya PJ Wali Kota dan yang mewakilinya malah membersamai kita. Ini nikmat yang luar biasa. Bersyukur nggak? Syukur. Alhamdulillah hadir juga bersama kita tamu dari Brunei ya. Ada Tuan Haji Azim. Tuan Haji Azim.
Lihat nggak Bapak Ibu? Brewok Al-Ghadri ya, beliau masih zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya ketemu Romo Kiai Adam, itu ketemunya bukan di Jabal Rahmah, bukan. Kalau Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Kalau saya ketemunya di Brunei. Gaya bener kan? Sesama orang Indonesia pertama kali ketemu di mana? Di Brunei. Benar-benar sombong. Ya. Ternyata beliau bolak-balik dari dulu ke Brunei. Beliau khidmat kepada seorang Syekh Basumbul, ya. Syekh Abu Bakar Basumbul Al-Makki. Ya. Dan Allah berkahi tempatnya. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang jarang beliau ceritakan ke orang. Beliau ini pengamal Thariqat Samaniyah. Benar ya? Ini yang jarang orang Jawa, rata-rata Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Ba'lawiyah. Ini kok ada satu nyempil di sini. Thariqat Samaniyah. Saya tanya-tanya jalurnya dari mana Pak Kiai? Ternyata bersambung kepada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nanti lengkapnya tanya ke beliau, kok bisa sambung ke sana. Makanya majelis sholawatnya disebut juga Banjari Taubah. Mungkin tafaulan dari orang-orang Banjar yang sholawatnya syahdu. Ya. Kalau di masjid kan gak bisa pakai musik yang kenceng begitu. Ya. Nanti dibubarin orang. Dan kita bersyukur di mana para kiai bikin majelis. Kiai-kiai di sekitarnya membersamai. Walaupun saya tidak kenal banyak, tadi disebut ada Kiai Suudi ya, yang khidmat ke Gus Dur. Saya minal muhibbin ya, alhamdulillah. Gus Dur itu salah satu membawa pintu taubah ke banyak orang. Makanya nggak banyak orang suka. Orang yang suka bawa pintu taubah itu sayang sama pemaksiat. Kalau nggak bawa pintu taubah, jadi panitia sorga neraka. Ternyata kiai suka ngancem itu bukan hanya di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Bani Israel. Seseorang datang, seseorang ini kita sudah sering dengar. Dia sudah membunuh 99 orang. Datang ke kiai, tanya, Pak Kiai, saya sudah bunuh 99 orang. Mungkinkah aku bertobat? Apa kata dia? Kamu kalau bunuh orang, khalidan mukhalladan finnar. Kamu kekal sekekal-kekalnya di neraka. Ini bunuh 99 orang. Berarti dia jawara bukan? Tahu jawara ya? Oh silat. Ada pesilat sini? Saya juga jago silat. Silat lidah. Pak Kiai apalagi nih ya, jago sekali. Karena dia seorang jawara, ahli main pedang dan pisau. Pedangnya langsung melayang, ditebaslah si Kiai. Lengkaplah 100 orang ditebas. Itu sakti nggak tuh? Bisa bunuh 100, yang terakhir Kiai, itu yang paling hebat itu. Kenapa dia tebas? Ternyata si Kiai panitia neraka. Kata dia, kamu masuk neraka. Gak ada tobat bagimu. Kiai begitu ada gak sekarang? Yang suka menghina. Jangankan pemaksiat, beda faham pun dihina. Jangankan pemaksiat, orang yang beda partai pun dihina. Beda celana jingkrang sama sarung aja dihina. Tapi beliau nggak bisa dihina, jenggotnya lebih panjang dari yang menghina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari orang tidak terkenal, mastur, tidak masyhur. Tapi ternyata wali Allah itu tidak mesti masyhur.
Ada yang tersembunyi di kaki gunung, di pelosok desa. Datanglah orang ini yang banyak dosa. Orang ini aneh. Ternyata sifat ini ada di setiap pendosa. Kalau dia lagi emosi, kalau dia geli syahwat, dia langsung melakukan dosa. Tapi selesai melakukan langsung menyesal. Maka 100 kali dia bunuh orang, 100 kali dia menyesal. Dan ini penyesalan paling tinggi. Kenapa? Yang dibunuh kiai. Yang dibunuh kiai. Bukan orang sembarang. Bukan preman. Bukan banser yang dibunuh, bukan. Bukan polisi yang dibunuh. Bukan Pak Bupati yang dibunuh. Yang dibunuh ulama. Maka dia menyesalnya bukan main. Carilah kiai. Kata orang kampung di sana di pelosok itu ada kiai. Kiainya pemaaf. Kiainya lembut, bukan panitia neraka. Maka dia ada harapan, berangkatlah. Penuh penyesalan, nangis. Benar gak? Kalau kita maksiat, habis maksiat nyesel gak? Benar ya? Biasa begitu, itu normal. Yang habis maksiat gak nyesel, coba angkat tangan. Alhamdulillah nyesel ya. Habis maksiat nyesel, itu masih normal. Kalau nggak nyesel berarti hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Berangkatlah dia sampai di tempat Pak Kiai. Mungkin dulu kalau Pak Kiai Adam hidup, beliaulah itu ya. Datang yang bunuh 100 orang, apa kata si orang ini? Wahai Kiai, saya ini sudah bunuh 100 orang. Yang ke 100 kiai. Kiai yang di tengah kota. Mungkinkah aku bertobat? Apa jawaban sang kiai yang tidak terkenal itu? Apa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Lebih besar marah Allah, murka Allah, atau kasih sayang Allah? Mana yang lebih besar? Benar. Serius, dalilnya apa? Paling gampang sekarang orang nanya dalil mulu. Maulid dalilnya mana? Ribet ya. Jenggot dalilnya mana? Celana jingkrang dalilnya mana? Pakai tasbih dalilnya mana? Semua orang nanya dalil hari ini. Coba saya mau nanya, dalil kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya apa? Gak usah pakai dalil macam-macam, dipakai sholat tuh. Yang sholat kita nggak sah kecuali pakai surat, itu surat apa? Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalimatnya bukan begini. Dengan nama Allah yang maha membalas semua dosa. Bukan begitu. Dengan nama Allah yang maha memaksa. Al-Qahar, Al-Jabbar. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Lafaznya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi apa? Kalimatnya enggak pakai allazi kana syadidal iqab, enggak begitu, enggak ada. Enggak ada ayatnya begitu. Enggak ada bismillah pakai Allah yang maha mengiqab, menyiksa, enggak ada. Ini cukup. Semua surat dalam Al-Quran ada bismillahnya, kecuali surat Taubah ditaruh di paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, kasih sayang Allah itu Allah tumpah ruahkan dengan sesempurna mungkin pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya dibaca di awal kitab Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang percaya, yang beriman, sangatlah penyayang, sangatlah pengasih. Maka kata guru-guru kita dan ulama-ulama kita, bismillahnya Allah taruh di belakang. Bismillahnya ditaruh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya surat
yang Allah sirkan, Allah sembunyikan bismillahnya di 2 ayat terakhir. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya orang kalau lazimkan, kontinyukan baca laqad ja'akum, matinya husnul khatimah. Bahkan sebelum wafat diberitahu Allah kapan mau meninggal.